Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rebana Hia. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Baik, semua sehat? Sehat, Bu. Baik, Bu. Ya, seperti biasanya, sebelum kita memulai proses pembelajaran pada hari ini, silakan pimpin kita dalam doa terlebih dahulu. Silakan Febri sekarang. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari rumah perjalanan hingga sampai di sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan proses belajar kami yang disampaikan Bapak Ibu Guru kepada kami. Tanamkanlah semua pelajaran yang disampaikan Bapak Ibu Guru kepada kami agar dapat menjadi bekal kami masa akan datang. Kami ini. Amin. Amin. Baik, terima kasih Febri sekarang. Baik, Ibu, Ibu akan presentasi ya. Dengarkan namanya ya. Betty Estetika Bula. Halo Bu. Destuven Ayu Krisdayanti. Halo Bu. Felix. Halo Bu. Linca Priscila Bula. Halo Bu. Baik, semua hadir ya. Hadir, Bu. Baik, kalau semua hadir bagus gitu ya. Baik. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Baik, silakan dulu nunggu, baguskan dulu mejanya. Baguskan dulu mejanya ya. Itu sampahnya saya akan dipungut dulu. Dipungut dulu sampah. Dibuang di tempat sampah. Baik ya. Sebelum belajar harus bersih dulu kelasnya ya. Iya Bu. Baik, siap belajar? Siap, Bu. Baik Bu ya. Jadi kalian harus siap untuk ya, harus punya keinginan, harus punya niat untuk belajar. Karena kalau tidak ada niat, tidak ada minat, maka semuanya akan sia-sia ya. Nah, untuk menyemangati kalian, nah silakan dulu berdiri terlebih dahulu. Saya minta anak kami Linca untuk memimpin kita dalam lagu Halo Halo Bandung. Silakan Bu. Teman-teman, mari kita bernyanyi. Halo, halo Bandung. 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengannya. Sekarang telah menjadi lautan api, mari gunung rebut kembali. Baik, silakan duduk dulu. Baik, kita adalah para pejuang ya. Kita adalah para pemuda Indonesia. Dari situ kita harus semangat seperti para pejuang kita terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar tentang konflik Dalam kehidupan sosial. Sebelum masuk pada materi itu, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Pernah mendengar kata konflik? Pernah. Pernah? Pernah. Konflik itu kira-kira apa? Saya Bu. Silakan. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan yang lain dengan menghancurkannya. Baik, terima kasih Febriska. Ini ada kantong ajaib ya. Ya. Ada kantong, silakan Bu. Konflik, pertentangan atau percekcokan bisa ide ataupun fisik. Baik, terima kasih. Ada kantong ajaib lagi. Diterima. Baik Bu ya, apa yang disampaikan kawanmu tadi adalah benar.
ini. Pertama, kompetensi dasar, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Nah, untuk indikatornya sendiri, pertama, ya harapannya nanti anak-anak kami bisa menjelaskan pengertian konflik sosial dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang kedua, mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap konflik sosial. Lalu yang berikutnya, ya untuk keterampilan sendiri, yang pertama itu di kompetensi dasar menyajikan hasil analisis tentang pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Untuk indikatornya sendiri, yaitu yang pertama, nanti anak-anak kami akan membuat mind mapping berdasarkan analisis konflik sosial. Lalu yang kedua, menyajikan hasil diskusi tentang akibat-akibat konflik sosial dalam kehidupan sosial masyarakat. Ini tujuan pembelajaran kita ya pada hari ini. Pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita, Bu ya. Setelah mengikuti pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, nanti kita akan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya. Dan tujuannya adalah pertama, anak-anak kami mampu menjelaskan pengertian konflik dengan benar. Lalu yang kedua, anak-anak kami mampu menganalisis pengaruh interaksi sosial terhadap konflik sosial dengan tepat. Lalu yang berikutnya, anak-anak kami mampu membuat mind mapping berdasarkan analisis terhadap konflik sosial. Lalu yang berikutnya, peserta anak-anak kami mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Ya, itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Nah, tadi sudah terjawab ya. Apa itu konflik? Ada percekcokan, ya, ada pertikaian baik dari segi ide maupun segi visi. Ini Nobi ya. Sudah terjawab. Baik, yang berikutnya kita akan belajar tentang faktor-faktor penyebab konflik sosial, ya. Seperti yang sudah anak-anak kami lihat, ada 4 faktor daripada penyebab konflik sosial. Ya, yang pertama sekali tentang perbedaan individu. Mengapa kira-kira perbedaan individu ini menjadi faktor penyebab daripada konflik? Silakan Ibu. Karena manusia merupakan ciptaan yang unik yang menyebabkan perbedaan. Baik, terima kasih Erwin. Ada kantong ajaib lagi. Nah, tepuk tangan untuk kawan ya. Nah, bahwasannya disampaikan kawanmu, manusia itu adalah makhluk yang unik. Ya, jangankan berbeda suku. Kita yang seorang tua pun, satu ibu, satu ayah, kita pasti ada perbedaan. Maka perbedaan individu itu menjadi faktor terjadinya konflik. Lalu yang berikutnya, perbedaan latar belakang kebudayaan. Kenapa kira-kira? Wah, banyak sekali. Ibu jadi bingung. Baik, tadi sudah menjawab ya, sekarang dirimu nanti. Nanti ada giliran yang lain. Silakan Ibu. Karena manusia dilahirkan dari budaya yang berbeda. Misalnya orang Nias berbeda budayanya dengan orang Batak. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kawanmu. Dulu kita dapat ini ya. Ya, disampaikan kawan. Baik, tadi ada yang mengangkat tangan lagi ya. Siapa lagi ada yang berbeda pendapat? Ada tadi saya angkat tangan? Iya, silakan Bu. Tentang perbedaan. Oh, mau menjawab yang nomor 3? Oke, silakan Bu. Setiap orang punya kepentingan yang berbeda, misalnya pembangunan industri di kawasan perumahan masyarakat. Baik, terima kasih SMA. Wah, kita belum selesai yang nomor 2, sudah dijawab yang nomor 3. Wah, luar biasa ya. Berarti mau dapat ini dari kantong ajaib. Ini nunggu ya. Nah, baik, terima kasih ya. Perbedaan latar belakang kebudayaan seperti yang disampaikan oleh kawan
konflik. Lalu yang berikutnya, perubahan nilai yang cepat. Sudah diberikan contoh oleh kawan ya, bahwasanya misalnya ada larangan untuk merokok. Tapi larangan itu tidak berlaku secara umum atau tidak diberlakukan secara langsung oleh pemerintah. Tetapi bagaimana? Hanya di tempat-tempat umum. Misalnya di mana? Di sekolah. Di mana lagi? Di rumah sakit, ya, di rumah sakit, di bus, ya, misalnya seperti itu. Itu ada larangan untuk merokok. Baik, terima kasih ya. Itu ya faktor-faktor penyebab konflik sosial. Ingat ya. Iya, Bu. Baik, Bu, kita masuk pada yang lainnya tentang akibat-akibat konflik sosial. Maka yang pertama sekali, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Itu kira-kira bagaimana? Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Bagaimana, Bu? Bisa dijawab? Bisa, Bu. Silakan, Bu. Berdiri. Misalnya dalam kasus pertempuran Surabaya, para pejuang tidak menghiraukan perbedaan suku, agama. Mereka bahkan membahu untuk melawan Inggris. Baik, terima kasih. Pertempuran di Surabaya, mereka tidak lalu melihat, kamu dari agama Islam, saya dari Kristen tidak mau bersatu. Kamu dari suku Jawa, saya dari suku Nias, saya tidak mau bergabung. Tidak ya. Tapi mereka bersatu untuk melawan penjajah yaitu Inggris. Yang berikutnya, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Misalnya, pernah mengalami ini tidak? Di dalam kelas kalian konflik, lalu 1-2 hari tidak sapaan. Pernah mengalami itu? Pernah. Nah, maka itu adalah salah satu contoh daripada retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi karena kekerasan fisik itu mampu merusak harta benda. Lalu yang berikutnya apalagi, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Bisa menghilangkan nyawa kalau misalnya ada pertengkaran atau pertikaian yang melibatkan fisik. Selanjutnya, cara menangani konflik. Pertama adalah menghindari. Sudah menjadi janji Ibu ya. Bagi yang mampu menjawab pertanyaan dari Ibu, maka pasti diberikan coklat. Ya, kita harus mampu menghindar daripada konflik. Jangan sampai terjadi pertikaian yang besar. Maka dari situ kita harus mampu mengorbankan tujuan kita. Supaya apa? Supaya menjadi damai ya. Lalu yang kemudian menyesuaikan diri kepada keinginan. Yang tadi Melupakan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Baik, terima kasih Ibu ini ya. Ya. Nah, menyesuaikan diri kepada keinginan orang lain. Terkadang kita harus mengorbankan keinginan kita Ibu ya. Jadi supaya menjadi damai, maka kita istilahnya ikut arus ya, menyesuaikan keinginan terhadap orang lain atau yang menjadi lawan konflik kita. Supaya apa? Menjadi kondusif keadaan ya. Itu ya tentang cara menangani konflik sosial, yaitu ada apa saja? Menghindar, memaksakan kehendak, menyesuaikan diri kepada keinginan orang lain, tawar-menawar, dan kolaborasi. Itu ya. Nah, baik Bu, kita masuk pada diskusi kelompok. Pada diskusi kelompok ini ya, Ibu akan memutarkan sebuah video ya, dan silakan nanti anak-anak kami melihat videonya, karena di dalam video itu untuk mengarahkan anak-anak kami mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan ya. Pemirsa, 2 desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku terlibat bentrok dengan menggunakan senjata. Polisi terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkannya. Aparat kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan peluru karet untuk membubarkan bentrok antar desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku.
Bentrokan ini dipicu oleh salah paham antar warga di sebuah pesta di Desa Somlait. Perselisihan ini mengakibatkan warga dari Desa Ahodeir terbunuh. Tembakan gas air mata yang dilontarkan polisi tidak mampu meredakan amarah massa. 21 warga dari 2 desa itu mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. 2 diantaranya harus menjalani operasi karena terkena panah dan pedang. Saat ini sudah berjumlah berapa Pak yang masuk di rumah sakit? Yang masuk 2 orang. Itu korban luka apa ya Pak? 1 luka panah, 1 luka potong. Kira-kira situasinya saat ini bagaimana? Kondisinya sudah membaik, ya, memang harus ditangani dengan operasi ya. 1 yang luka panah awal air ini sudah masuk. 1 sudah masuk, yang kedua ini menunggu dulu. Menunggu. Kira-kira masih ada korban lainnya? Ya kita tidak bisa prediksi ya Pak. Bentrokan massa ini berhenti setelah tokoh agama yang juga hadir di lokasi memohon massa dapat tenang sebelum korban semakin bertambah. Situasi sudah mulai kondusif, namun aparat keamanan masih berjaga di lokasi. Dari Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Dedi Rumangun Letsoin, iNews melaporkan. Dari video yang sudah Ibu tampilkan, silakan kalian bentuk kelompok dan kerjakanlah yang sudah Ibu muat di dalam LKPD. Baik, dengarkan Ibu ya, dengarkan. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti di dalam LKPD itu terlebih dahulu silakan kalian catat nama-nama kelompok. Jelas? Jelas. Setelah itu Ibu, di sebelahnya, di belakangnya itu nanti ada petunjuk kegiatan yang mesti kalian laksanakan di dalam kelompok. Ya, dibuat baik dari aktivitas pertama, aktivitas kedua, dan aktivitas ketiga. Nah, Ibu akan membagikan ini ya. Ini LKPD. Ini nunggu. Nah, baik. Selanjutnya di dalam LKPD itu silakan kalian kerjakan menurut petunjuk soal yang sudah Ibu bagikan. Untuk mengerjakan itu silakan kalian pergunakan buku paket juga modul yang sudah Ibu bagikan. Ini ya, modul yang sudah Ibu bagikan kemarin. Silakan dicari sumber belajarnya di situ ya. Lalu yang kemudian, nah hasil diskusi kelompok itu nanti nunggu. Silakan kalian muat di dalam kertas manila ini, namanya mind mapping ya. Jadi semua jawabannya ditulis dulu nama kelompoknya, lalu jawabannya ditulis di sini ya. Nanti Ibu akan bagikan ini juga diwarnai sebaik mungkin ya, secantik mungkin, semenarik mungkin. Bagi kelompok yang menarik, Ibu akan memilih ada nanti bukan coklatos lagi ya, tapi ada sesuatu yang akan Ibu kasihkan untuk kalian ya. Warna pink dulu. Baik, silakan nanti dipergunakan pensil gambar ini Bu ya, untuk melukis hasil-hasil dari pekerjaan kalian ya. Silakan Bu. Baik. Ada pertanyaan Bu? Apa Bu? Ini pertanyaannya. Nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan sama Ibu ya. Ibu beri waktu 15 menit ya, 15 sampai 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah ditulis di LKPD-nya dipindahkan di kertas manilanya Bu ya.
sebelumnya yang saya hormati guru yang pengasuh mata pelajaran IPS dan yang saya banggakan teman-teman semua. Sampailah salam saya dalam bahasa kasih. Shalom. Shalom. Langsung saja menjadi hasil diskusi kami. Menjelaskan pengertian konflik, saya serahkan kepada Erwin. Baik, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Erwin Priska Junius Gula dan nama ini Priska Damai Gula dan ini Destuven Ayu Kristiani Gula. Konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan yang lain dengan menghancurkan pihak orang lain. Dua, identifikasi yaitu karena kesalahpahaman dua desa menjadi konflik terjadi di Maluku Tenggara. Contohnya kita tidak bisa memiliki yang namanya kesalahpahaman antara dua desa. Faktornya itu memiliki yang namanya kesalahpahaman antara warga ataupun antara dua desa. Dampak dari konflik yaitu 21 warga luka parah akibat senjata tajam. Dua orang harus dioperasi, situasi menjadi tidak kondusif. Solusinya yaitu menghindari atau menyerahkan pihak yang berwajib. Baik, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, Ada tanggapan dulu? Ada? Tidak ada? Sudah pas? Sudah. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 3. Baik, kelompok 3 mendapatkan ini. Ya, silakan nunggu, silakan kembali ke tempat dan sambil menunggu. Baik, lanjut kelompok 2. Maju. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Baik, langsung saja yaitu konflik. Konflik adalah suatu proses antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha ingin menyingkirkan yang lain dengan menghancurkannya. Itu identifikasi masalah. Karena kesalahpahaman dua desa menjadi konflik terjadi di Maluku Utara. Dampak dari konflik, teman-teman, yaitu 1. Warga luka parah akibat senjata tajam. 2. Dua orang harus dioperasi. 3. Situasi menjadi tidak kondusif. Cara menghindari atau solusinya yaitu menyerahkan kepada pihak yang berwajib. Yang kedua yaitu menghindari. Baik, demikian hasil diskusi kami. Jika ada tanggapan, pertanyaan kepada teman-teman semua di sini. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan nunggu, ada pertanyaan? Baik, saya akan bertanya dari kelompok 2. Kemarin saya dan teman saya bertengkar karena dia tidak mengembalikan buku tugas saya. Sudah 2 hari kami tidak saling menyapa. Saya sendiri menyadari kalau saya berlebihan sama teman saya, sehingga dia menjadi tidak senang sama saya. Nah, sebagai pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan kepada teman tersebut? Sekian. Baik, terima kasih Nubu atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Silakan Nubu. Dari kelompok 2 silakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu jawabannya kolaborasi. Memandang konflik yang harus diselesaikan dan mencari cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak supaya tidak retaknya hubungan antara individu atau konflik. Baik, terima kasih kelompok 2. Silakan duduk Nubu. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Nah, baik ya. Pertanyaan dari kawan tadi ya, dari kelompok 1, dia menanyakan tentang ada kawannya atau ada temannya yang sudah mengalami konflik dengan dia ya, gara-gara
dikembalikannya buku tugas. Ya, maka sebagai seorang teman itu kita harus mampu mengadakan kolaborasi. Ya, artinya harus ada saling keterbukaan supaya konflik itu jangan sampai berlanjut atau konflik itu menjadi permanen atau mungkin sampai bertahun-tahun tidak lalu saling menyapa. Ya, di situ kita harus mampu menerima apa yang menjadi kelemahan kawan kita dan menyampaikan juga apa yang menjadi kekesalan kita supaya apa? Supaya menjadi damai. Baik, Bu. Dari hasil yang sudah kalian perlihatkan sama Ibu yang sudah presentasikan, Ibu mau memanggil kelompok 1 sebagai kelompok terfavorit dan termenarik hasil dari kelompoknya. Silakan kelompok 1 ke depan. Nah, maka Ibu memilih kelompok 1 sebagai juara terfavorit dan termenarik daripada hasil mereka. Maka sebagai penghargaannya, silakan nanti dibagi-bagi ya. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, silakan duduk dulu ya. Hasil jawabannya silakan dikumpulkan di sini ya. Oke. Baik. Itulah ya tadi hasil-hasil presentasi dari anak-anak kami semuanya. Maka pada hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang apa? Tentang konflik dalam kehidupan masyarakat. Dari yang sudah kita pelajari, kira-kira apa yang menjadi pesan moralnya dalam kehidupan kita? Silakan disampaikan. Ya, silakan Erwin. Dari pembelajaran ini, kita belajar untuk tidak menjadi penyebab konflik dan tidak terlibat konflik. Jika seandainya terlihat, harus mampu melakukan kolaborasi. Hindarilah konflik supaya menjadi damai. Baik, terima kasih Erwin ya. Jadi itulah pesan moral dari kawanmu ya. Itu pesan yang tersampaikan dari kawanmu, yaitu kita tidak boleh menjadi sumber konflik. Ya, kalaupun kita terlibat dalam konflik, kita harus mampu apa? Melakukan kolaborasi atau menghindar atau cara-cara tertentu supaya menghindar daripada konflik dan suasananya menjadi lebih damai dan tentram. Tadi kita sudah belajar tentang cara mengatasinya seperti apa, lalu akibat dari konflik seperti apa, lalu apa lagi? Pengertian konflik itu seperti apa sudah kita pelajari pada hari ini. Dan diingat-ingat pesan moral yang sudah disampaikan kawanmu juga ya, supaya kita jangan menjadi sumber daripada konflik. Maka menurut anak-anak kami bagaimana pembelajaran kita pada hari ini, silahkan dituangkan di dalam selembar kertas yang sudah Ibu bagikan sebagai refleksi, sebagai bahan untuk anak-anak kami merefleksikan diri kembali tentang pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini. Baik, silakan ditulis ya. Baik, kalau sudah siap silahkan diantri.